Hai Sobat Cicil, perkenalkan aku Tika dari tim marketing cicil.co.id. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih soal student ambassador cicil.co.id bareng Kak Febrika, yaitu community coordinator dari Jogja, dan juga Sania, student ambassador dari Riau. Halo Kak Febrika. Halo Sania. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, lagi sibuk apa nih? Sania gimana nih, lagi sibuk apa? Lagi sibuk di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, kan lagi libur juga. Oke, lagi libur ya. Kalau Kak Febrika gimana nih, lagi sibuk apa? Sibuk kerja sama sibuk bareng-bareng dengan Ambas sih tentunya. Oke, tetap ini ya, kerja ya? Tetap kerja, betul. Oke. Nih, ngomong-ngomong soal student ambassador ya, kalau misalnya kita ngobrol soal student ambassador ini, ternyata kalau aku sempat survei itu masih banyak yang belum tahu bahwa Cicil itu punya program student ambassador. Aku pengen tahu dari Kak Febri nih, kira-kira menurut Kak Febri itu sebenarnya student ambassador tuh apa sih? Oke, student ambassador itu apa? Jadi apa itu student ambassador merupakan sebuah program yang dirancang oleh cicil.co.id untuk para mahasiswa pilihan se-Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, untuk bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan tentunya juga positif dong, kayak gitu. Dan gak lupa pula untuk program ini Cicil juga menyediakan nih atau merancang sebuah pelatihan khusus atau sebuah kelas-kelas kecil atau mini kelas untuk bisa memberikan informasi tambahan atau memberikan pengetahuan tambahan buat kalian, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk join student ambassador ya. Waduh, untuk ngembangin diri ya? Betul banget. Oke. Kalau tahapannya sendiri itu kira-kira ngapain aja tuh dari awal sampai akhir bisa sampai keterima jadi student ambassador? Untuk tahapan menjadi student ambassador, teman-teman tentunya harus punya akun Cicil dong. Jadi teman-teman bisa buka website cicil.id. Terus jangan lupa untuk registrasikan akun kalian di sana, dan juga jangan lupa untuk buka cicil.id/join us. Nah, nanti tahapan-tahapannya nanti teman-teman bisa ngisi biodata diri seperti nama, email, dan lain-lain. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya pengalaman organisasi di kampus kalian, misalnya menjadi ketua himpunan, menjadi wakil bendahara atau apapun itu, teman-teman bisa menambahkan pengalaman organisasi kalian di kolom itu. Dan jangan lupa pula, tim Cicil juga perlu tahu nih motivasi teman-teman untuk bisa gabung menjadi student ambassador itu apa. Gunanya untuk apa? Supaya nantinya teman-teman dari Cicil atau tim Cicil bisa nih mengelola ekspektasi teman-teman untuk bisa selalu berkembang ketika menjadi student ambassador itu sendiri. Gitu Kak Tika. Oke, wah keren dong. Tapi ini kan ada tahapannya juga ya, maksudnya kayak di interview dan lain sebagainya. Berarti kan nggak semuanya lolos dong ya? Betul Boleh banget. dong di-share Kak Febrika, gimana sih kiat-kiat bisa lolos jadi student ambassador? Oke, untuk kiat-kiat lulusnya pertama tentunya pasti percaya diri dong ya. Jadi kalau kita mau interview, kalau kita nggak percaya diri dong, kita nggak akan mungkin bisa memberikan interviewer kita jawaban yang puas kayak gitu. Jadi yang pertama percaya diri, terus yang kedua yang pasti well prepared. Jadi teman-teman kan ingin jadi student ambassador, jadi memang harus well prepared banget dari sisi product knowledge-nya Cicil tuh kira-kira untuk apa sih. Jadi itu teman-teman harus tahu juga. Terus juga jangan lupa untuk tunjukkan kemampuan terbaik kalian ketika mengikuti tahapan seleksi untuk menjadi student ambassador. Karena kalau misalnya kalian tidak menunjukkan kemampuan yang paling maksimal, nanti tim Cicil juga nggak tahu dong kira-kira teman-teman ini mau serius atau enggak nih jadi student ambassador. Terus yang paling penting itu jadilah diri sendiri sih teman-teman, karena ketika ada proses interview itu tim Cicil pasti melihat kira-kira teman-teman ini ingin menjadi seperti apa kayak gitu. Karena tim Cicil berjanji bahwasannya kita ingin mengembangkan potensi diri kalian masing-masing kayak gitu sih. Oke, jangan lupa dicatat ya guys, ini tips dan triknya. Nah, kita pindah nih ke Sania. Tadi kita udah dapat nih kiat-kiat lolos jadi student ambassador, terus dijelasin tahapannya juga gimana gitu. Nah, aku pengen tahu dari student ambassadornya langsung yang masih menjabat sekarang ya. Ini dari Sania. San, kalau dari kamu sendiri nih, keuntungan apa sih yang kamu dapat ketika kamu jadi student ambassador selama ini? Boleh di-share dong? Ya, jadi selama jadi student ambassador tuh banyak banget sih keuntungan yang aku dapetin gitu. Mulai dari aku bisa belajar tentang marketing, tentunya kan pasti diajarin juga kan di Cicil ini sendiri. Terus aku juga belajar gimana ngebangun personal branding jadi student ambassador. Tapi nggak hanya itu, aku juga belajar public speaking, kemampuan berkomunikasi aku yang tadinya masih biasa aja, tapi sekarang udah
agak lebih lancar, lebih percaya diri juga gitu. Dan selain itu juga menjadi student ambassador nggak hanya tentang pelatihan skill gitu, tentang kita gimana ngebangun skill yang mumpuni, tapi ada keuntungan lain yang lumayan lah buat dompet ya kan. Seperti kita dapat komisi tambahan gitu ya, lumayan untuk jajan per bulan gitu. Nah, kalau di Riau itu biasanya ngapain aja sih? Maksudnya tuh kegiatan student ambassador-nya tuh ngapain aja itu? Kalau di Riau tuh banyak banget sih kegiatannya tapi untuk beberapa bulan ini nggak terlalu sih, semua dialihkan ke online kan. Tapi dari yang bulan Februari kemarin itu kita udah ngadain kelas cicil, terus ada cicil talk juga bareng ambasador lainnya yang share tentang tema-tema, misalnya ada tentang komunikasi, terus ada juga tentang toxic relationship kayak gitu-gitu. Terus ada juga ngadain selain kelas cicil, kita juga adain sharing session sih, terus kerjasama bareng merchant juga kan, ngebantuin dari ambasador juga, terus sama yang organisasi gitu. Oh, berarti meskipun kita lagi ibaratnya jauh ya, kita nggak bisa ketemu langsung, tetap ada kegiatan ya student ambassador-nya? Iya, kita tetap ngelakuin rutin sih setiap bulan untuk yang virtual gitu. Itu kan dari sisi student ambassador-nya sendiri ya. Cuma kalau dari Kak Febrika nih, gimana nih kegiatan student ambassador-nya? Ngapain aja sih biasanya? Untuk kegiatannya itu lumayan banyak ya, tapi yang menurutku paling highlight besar itu lebih kepada networking sih, karena itu merupakan sebuah keuntungan yang mungkin tidak bisa didapatkan di semua tempat gitu. Karena kenapa aku bilang networking, kita nggak cuma kenal dengan student ambassador dari kampus kalian masing-masing atau dari kota kalian masing-masing. Jadi kita punya kesempatan lebih untuk bisa kenal dengan student ambassador yang berasal dari luar kota, dan juga tidak menutup kemungkinan ya kita bisa berkomunikasi lebih dekat dengan mereka gitu. Itu merupakan keuntungan yang lumayan sangat besar sih bagi kita para mahasiswa ya, untuk nantinya ketika kita lulus ya kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka gitu. Kak Febrika dulu ini ya student ambassador juga ya? Iya betul. Ada perbedaannya nggak sih ketika Kak Febrika jadi student ambassador dulu dan student ambassador yang sekarang, ketika Kak Febrika udah jadi community coordinator di Jogja? Oke, yang paling membuat atau yang kulihat berbeda adalah sekarang justru lebih maju dan lebih banyak kreasi sebuah program atau bahkan inovasi-inovasi kegiatan yang lebih banyak lagi ketimbang dulu gitu. Mungkin kalau dulu belum ada yang namanya circle ya, kalau sekarang udah ada circle. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya berkutat dengan teman-teman ambassador di lingkup kampus saja, tapi ini sekarang kita udah bisa ketemu dengan ambassador dari lintas kampus, atau bahkan kita juga bisa conference call dengan beberapa ambassador dari luar kota. Itu yang paling berbeda sih. Jadi untuk kegiatannya makin lebih banyak, dan sekarang Cicil benar-benar memfasilitasi teman-teman ambassador untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi dengan teman-teman ambassador dari luar kota itu, kayak gitu. Yang paling beda sih itu. Waduh, udah berkembang pesat banget berarti ya programnya ya? Betul banget. Oke, wah keren sih ini. Nah, ini aku balik lagi tanya ke Sania ya. Kan namanya udah student ambassador. Ini memang bisa diikutin cuma dari mahasiswa pilihan aja kayak gitu. Kalau dari Sania sendiri nih, kira-kira maksudnya ketika jadi student ambassador tuh bakal menyulitkan time management di perkuliahan nggak sih, San? Enggak sih Kak, soalnya Cicil sendiri itu nggak terlalu memaksa. Jadi kita tuh kan fleksibel gitu. Ketika pun kita ada kesibukan di kuliah, kita juga ini kan harus kabar-kabaran juga kan sama jadi koordinator, nanti biar bisa disesuaikan gitu. Jadi nggak mengganggu dan nggak menyulitkan sih. Dan selama ini juga baik-baik aja untuk perkuliahan dan student ambassador, nggak ada yang terganggu gitu. Oke, berarti fleksibel banget ya, kita bisa tetap mengembangkan diri tapi terus semuanya juga bisa tetap jalan gitu ya? Ya bener Kak. Dari Sania kita pindah lagi nih ke Kak Febri. Tadi kan Kak Febri ini dulunya jadi student ambassador. Nah, sekarang udah jadi community coordinator nih di Jogja. Jadi boleh dong di-share itu gimana sih kok bisa dari student ambassador terus bisa naik jadi community coordinator kayak gitu? Boleh di-share dong ceritanya?
Oke, pertama-tama yang teman-teman harus tahu bahwasannya Cicil benar-benar memberikan perhatian khusus ya untuk program Student Ambassador ini. Jadi tidak serta-merta teman-teman join jadi Student Ambassador terus udah selesai gitu. Tapi di sini Cicil memberikan sebuah perhatian khusus untuk bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing. Nah, tahapan-tahapan yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman adalah yang jelas pertama kalian menjadi Student Ambassador. Lalu kemudian teman-teman bisa lebih sering berdiskusi dengan community koordinator di kota kalian masing-masing. Karena kenapa? Dengan bantuan community koordinator kalian masing-masing itu mereka bisa membantu kalian memberikan sudut pandang kira-kira teman-teman ini tuh punya potensi di bagian apa sih? Misalnya di bagian sponsorship atau misalnya di bagian marketing. Jadi teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut dengan community koordinator kalian di kota kalian masing-masing. Lalu selanjutnya teman-teman harus mengikuti berbagai macam program yang sudah tim Cicil rancang untuk bisa memberikan pengetahuan tambahan buat kalian. Gunanya untuk apa? Supaya nanti istilahnya jenjang karir kalian atau informasi-informasi yang kalian butuhkan itu sudah kalian dapatkan ketika menjadi ambassador itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya kalau dari sisi jenjang karir ini juga lebih baik lagi ya ketimbang zamanku dulu menjadi ambasador. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak program-program tambahan yang Cicil ciptakan untuk kalian. Yang pertama mungkin di kota masing-masing itu ada sebuah tim-tim khusus yang dirancang untuk bisa membantu kinerja dari kota tersebut. Kalian bisa masuk ke tim-tim itu. Terus yang kedua, di tiap-tiap kampus itu pasti ada yang namanya kampus leader ya. Jadi sebuah leader yang dimana memimpin kampus mereka masing-masing. Lalu selanjutnya kalau misalnya performa teman-teman bisa baik, teman-teman nanti bisa naik level lagi menjadi circle lead. Circle lead itu untuk apa? Jadi ketika teman-teman udah bisa memimpin di level kampus, nanti kalian bisa memimpin di level circle atau sebuah lingkaran yang berisikan universitas-universitas di kota kalian masing-masing. Lalu selanjutnya tentu saja dari sisi tim Cicil pasti memberikan opportunity tambahan buat kalian ketika memang kalian memiliki sebuah capaian yang sangat bagus, teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk menjadi internship. Baik itu internship dari sisi level kota maupun internship dari sisi level headquarter atau kantor pusat dari Cicil. Lalu selanjutnya kalau memang nantinya ada opportunity tambahan dan tim Cicil melihat bahwasannya berarti ambasador ini memiliki potensi yang cukup baik dan bisa dikembangkan lagi oleh tim Cicil dan bisa membantu kita untuk bisa membantu teman-teman mahasiswa di Indonesia, kalian pasti bisa menjadi tim Cicil itu sendiri. Gitu sih. Wah, berarti ini juga yang menjanjikan juga ya berarti ya? Gak cuma sebatas program pengembangan diri aja, tapi kita juga punya kesempatan untuk bisa berkarir di perusahaan yang menaungi kita kayak gitu ya? Benar banget. Oke. Nah, sebelum closing nih, Sania kan sekarang masih jadi mahasiswa ya? Kalau dari Sania sendiri, ada pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana? Ya mungkin buat teman-teman yang di luar yang bingung mau ngapain atau belum tahu arahnya mau kemana gitu kan, atau mungkin lagi mencari sesuatu passion atau jati diri, intinya jangan pernah puas sama kemampuan yang dimiliki sekarang. Terus ngasah skill mau dari mana aja, nggak hanya dari kalau misalnya mau jadi student ambassador, mungkin di luar yang lain gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, makasih banyak Sania dan Kak Febrika atas kesempatannya udah mau sharing-sharing sama kita terkait dengan Student Ambassador Cicil.co.id nih. Dan untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa bahwa ada banyak banget kesempatan yang terbuka bagi kalian untuk bisa mengembangkan diri jadi lebih baik lagi. Dan program Student Ambassador Cicil.co.id ini adalah salah satu yang paling menjanjikan karena nggak cuma self-development, tapi juga ada jenjang karirnya di sini. Jadi, yuk gabung bersama lebih dari 2000 mahasiswa di seluruh Indonesia dalam program Student Ambassador Cicil.co.id karena ada banyak hal besar yang menunggu kalian di sini.